Assalamualaikum Bobotoh, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Bobotoh, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Bobotoh yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Bobotoh semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh, mungkin banyak yang tadi subuh bergadang cung tangannya. Wah, ini pasti banyak gitu ya, menyaksikan final Piala Dunia antara timnas Spanyol menghadapi timnas Argentina. Mana yang pendukung Argentina suaranya? Wah, mungkin banyak juga ya di luar sana. Nah, ini juga untuk pendukung Spanyol, alhamdulillah gitu ya. Kita juga mungkin bisa berbangga hati gitu ya, bahwa tim yang kita dukung dari awal ternyata benar gitu ya, keluar sebagai juara Piala Dunia edisi tahun 2026, teman-teman. Nah, ini ada pelajaran sangat penting atau pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya untuk Persib Bandung ke depannya, atau untuk teman-teman Bobotoh menyaksikan beberapa ulasan yang akan kita coba berikan, yang mana relate gitu ya, atau ya sama dengan yang akan kita hadapi di musim depan, terutama untuk Persib Bandung tentu saja ya, dari kejadian Spanyol bisa menjuarai Piala Dunia di tahun ini. Siap? Boleh, kita langsung mulai saja teman-teman. Sebelum masuk ke tema yang utamanya, teman-teman harus dirunutkan gitu ya, jadi disimak baik-baik dari awal sampai akhir, karena akan menjadi satu rangkaian informasi yang menarik gitu ya teman-teman. Baik, yang pertama, dengan Spanyol menjuarai Piala Dunia tadi subuh, yang mana ini di sepak bola modern teman-teman, yang semakin modern dengan kualitas tayangan yang sudah maju gitu ya. Kamera yang digunakan juga bukan kamera yang biasa, lalu juga fasilitas wasitnya juga lumayan sudah ditambah, kamera wasit dan lain sebagainya. Ini kita sudah tidak bisa mengandalkan feeling atau perasaan lagi teman-teman di sepak bola modern ini gitu ya. Jadi kadang kita melihat, wah tim ini bagus, tim itu bagus, ya udahlah kita dukung tim ini, dah menangan wae. Aduh, tim ini mah diisi pemain-pemain bagus, wah kita ngedukung tim ini aja, wah ngedukung tim Argentina misalkan, ayah Messi, ayah iya, ayah itu, ya udahlah kita dukung Argentina. Nggak bisa teman-teman, kalau sekarang tidak bisa menggunakan feeling atau perasaan lagi. Sama dengan ya Persib Bandung teman-teman, sekarang Persib Bandung itu tidak bisa hanya mengandalkan pemain-pemain anu hati biru saja gitu ya, wah saya bermain pasti habis-habisan dengan Persib Bandung katakanlah gitu ya, tapi pas begitu di lapangan ya kualitasnya di bawah standar pemain yang lain. Nah, itu udah nggak relevan teman-teman gitu ya. Jadi itu pelajaran yang pertama, yang mana bukan hanya pemain yang militan saja bermain, tapi harus dibarengin dengan kualitas individunya gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga memilih satu tim atau melihat tim ini, wah ini bakalan juara ya, atau bisa melangkah sejauh mungkin. Nah, ini kita dari awal ketika memilih timnas Spanyol teman-teman, tim redaksi kami atau ya ada tim analis juga gitu ya, karena satu tongkrongan gitu ya, beberapa tim media yang lain juga, jadi ada ngobrol, kita milih nih tim yang ada di Piala Dunia, siapa calon yang terkuat untuk ya setidaknya sampai ke langkah yang lebih jauh lah ya, bisa alhamdulillahnya bisa sampai juara dunia gitu ya. Jadi kita petakan gitu ya, tim ini itu termasuk Spanyol, ada ya Spanyol, Inggris, Prancis, Argentina, Brazil dan lain sebagainya. Pokoknya tim-tim besar. Ada juga tim kuda hitam. Nantinya kita bentuk satu statistiknya gitu ya, dari mulai pemainnya siapa saja, si grup ini atau klub ini, timnas ini siapa saja pelatihnya, dirunutkan satu-satu. Nah, itulah tugasnya dari tim analis teman-teman gitu ya, menganalisa setiap klub yang akan bertanding. Nah, ini juga yang bisa
bisa diambil pelajarannya adalah tim analis ini, punten saya tidak bisa menceritakan dalemannya tapi luarannya saja gitu ya. Tim analis ini bekerja dengan sistem by data, teman-teman, data dan fakta, bukan berdasarkan perasaan gitu ya. Kalau perasaan mah ya itu udah nggak relevan sekali lagi di sepak bola modern ini. Jadi datanya adalah pelatih ini, pelatih itu dan lain sebagainya, itu dikumpulkan semua datanya, pemain ini, pemain itu. Nah, kebenaran Spanyol memang memadukan dua unsur permainan yang memang sulit ditebak, karena si pelatih ini kan, kenapa tidak ada pemain dari Real Madrid yang dipanggil, pemain Barcelona yang banyaknya, atau pemain dari klub-klub di Spanyol juga gitu ya? Karena dia mengandalkan satu ya ciri khas yang memang punya sesuatu lah gitu ya. Akhirnya pas ketemu Argentina tadi malam ya kan bisa dilihat gitu ya, Messi itu dimatikan pergerakannya, pemain ini tidak bisa bergerak dan lain sebagainya, karena Messi bertahun-tahun ada di Barcelona, bermain di Liga Spanyol gitu ya. Ya piraku teuing tim analis di Spanyol nggak tahu apa kelemahan dari Messi, apa kelemahan dari itu, dari ini gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini juga berlaku di Persib Bandung. Mudah-mudahan teman-teman ini masih dilanjutkan oleh Igor Tolis gitu ya, yang mana Boyan Hodak hampir sama untuk tipe permainannya dengan timnas Spanyol musim ini gitu ya. Kalau timnas Spanyol musim ini, kalau Persib gitu ya musim kemarin, Boyan Hodak tidak mementingkan di awal pertandingan itu bukan permainan yang cantik gitu ya, namun mencari celah-celah yang bisa ya dimanfaatkan. Akhirnya ya mungkin apa namanya tuh, taktiknya tidak pernah low block gitu ya. Boyan Hodak tidak pernah sampai bertahan 50%, pasti akan ada menyerangnya. Nah, ini pun yang dipergerakan atau yang oleh timnas Spanyol tuh diterapkan gitu ya teman-teman. Nah, ini pelajaran yang kedua adalah Persib Bandung hampir sama dengan timnas Spanyol dalam pergerakan skema permainan teman-teman. Nah, ini sekali lagi saya tidak bisa ngomong dalemannya, hanya secara keluarannya saja gitu ya. Lalu yang terakhir, ada beberapa pemain Spanyol yang bisa dibilang pemain muda yang dipadukan dengan pemain senior. Ini yang sedang terjadi saat ini teman-teman di era Igor Tolis. Ini sepertinya pemain-pemain yang memang pemain muda yang kurang berkontribusi lebih baik diganti oleh pemain yang langsung jadi, karena kita punya target 4 turnamen ini. Ternyata targetnya luar biasa teman-teman. Kemarin Wahaji Umu sudah menargetkan seluruh turnamen yang akan kita, atau kompetisi yang akan kita hadapi atau kita ikuti, harus meraih hasil maksimal, termasuk Piala Presiden yang akan dimaksimalkan katanya gitu ya. Jangan naon beli pemain mahal-mahal lamun misalkan nggak punya target juara. Jadi ya udah, mendingan pemain ecek-ecek saja gitu ya. Nah, ini berlaku juga teman-teman dengan timnas Spanyol, yang mana dia mengandalkan pemain muda dan pemain senior, tapi yang mempunyai jam terbang dan keunggulan skill individunya. Jadi kalau merasa pemain muda di Persib Bandung ini skillnya baik-baik saja, di atas rata-rata pemain senior, pasti dipertahankan. Tapi kalau memang sekiranya cuma ngandelin HT biru gitu ya, saya warga Jawa Barat, saya ini saya itu, tapi skillnya tidak mumpuni, ya mungkin akan sedikit disisihkan dulu lah oleh Igor Tolis. Jadi hari ini pun ya kita ucapkan hatur nuhun gitu ya untuk Ferdiansah Cecep, yang mana sudah mengakhiri masa baktinya untuk Persib Bandung selama 3 musim teman-teman. Jadi sekali lagi untuk Kang Ferdiansah Cecep, mudah-mudahan sukses di klub barunya atau dimanapun nanti bermain. Ya tetap semangat, tunjukkan skill terbaiknya lagi gitu ya. Yang penting mah jaga kehidupan pribadi kita, jangan terlalu terlena oleh dunia gitu ya, karena karir mesti ditingkatkan dengan kapasitas dan kualitas bermain juga gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi hari ini Persib membuktikan bahwa pemain muda yang memang
harus disekolahin atau memang akhirnya dilepas atau akan dilepas nantinya, yang bukan berarti tidak mencintai ininya ya gitu ya, tanah kelahirannya, tapi setidaknya Persib sedang mengejar peran yang lebih besar lagi. Kita musim depan harus meraih hasil yang lebih maksimal daripada musim sebelumnya. Jadi ya mohon maaf, untuk skuad Persib Bandung saat ini akan diisi oleh gerbong-gerbong yang memang eksekutif atau eksekutif bisnis gitu ya teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan lah diisinya teman-teman juga bisa dilihat di sini, kita pinjam dari teman-teman Persib fanbase gitu ya, yang sudah membuat satu diagram gitu ya, yang mana teman-teman bisa dilihat. Nah di sini setiap posisi itu sudah terisi hampir penuh, plus termasuk sudah dimasukkan Peralta gitu ya di sini, sehingga teman-teman bisa lihat ada yang kurang di posisi mana gitu ya. Kalau memang Ferdiansah Cecep ini sudah mengucapkan hatur nuhun dengan Persib Bandung, berarti kan posisinya juga sekarang udah penuh di posisi dia gitu ya, mau ditempatkan di mana lagi. Jadi memang betul-betul Coach Igor ini menginginkan kedalaman skuad yang mumpuni, yang sama bagusnya gitu ya, setiap pemain sama mempunyai karakteristik yang berbeda tapi tujuannya sama. Nah yang masih kurang otomatis ada di posisi Eliano teman-teman, dan juga penjaga gawang gitu ya. Nah ini apakah dengan kemarin Wahaji Umuh mengatakan lagi satu bahasan bahwa tenang aja, katanya masih ada pemain yang akan datang. Nah pertanyaannya, apakah di posisi Eliano atau di posisi penjaga gawang atau ada posisi yang lainnya? Kita lihat posisi yang menumpuk di sini posisi mana. Tentu saja posisi pemain tengah ke depan gitu ya. Jadi dari gelandang serang, sayap, dan juga lini depan ini sudah full teman-teman, sehingga musim depan kita akan menyaksikan satu skema permainan baru dari Coach Igor Tolis yang akan mematahkan low block pemain dari tim lawan. Karena musim kemarin kita kesulitan, Boyan Hodak juga agak kesulitan menghadapi tim yang mengandalkan low block atau pertahanan rapat dan dengan garis pertahanan yang dalam gitu ya. Jadi insya Allah lah musim depan kita mempunyai satu gaya karakteristik skema permainan yang baru gitu ya teman-teman, meh tunduh gitu. Itu. Nah ini juga mungkin untuk ulasan intermezzo mah hanya segitu, tapi sisanya kita coba bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke tim redaksi gitu ya teman-teman. Baik, yang pertama, Peralta kapan datang ke Bandung Kang? Insya Allah diusahakan minggu ini katanya. Tadinya kan ya datangnya kemungkinan hari Sabtu atau Minggu, tapi menurut Wahaji Umuh harus secepatnya katanya gitu ya. Kalau bisa mah hari Jumat sudah di sini biar ikut Piala Presiden. Tapi saya yakin kalau untuk Coach Igor ngasih kesempatan dulu lah pemain minimal 1 atau 2 hari gitu ya. Kalaupun tidak bisa tampil menghadapi Arema di laga pertama untuk Piala Presiden, ya kemungkinan di laga kedua atau laga ketiga gitu ya. Mudah-mudahan kita lolos ke ke jenjang berikutnya gitu ya, ke semifinal dan final, maka Peralta sudah bisa dimainkan di situ teman-teman. Jadi ya menurut Wahaji juga mungkin Coach Igor sudah punya perhitungan sendiri. Kalau sekelas Peralta mah mungkin tidak perlu adaptasi lama karena kan sudah mengenal karakteristik sepak bola Indonesia, sudah bermain di Indonesia juga, jadi tidak ikut latihan beberapa hari juga ya masih oke lah, dan kebugarannya juga ya di sana juga mungkin masih dijaga gitu ya sebagai pemain profesional. Jadi sekali lagi Peralta akan datang ke Bandung mudah-mudahan minggu ini gitu ya, antara hari Jumat sampai dengan hari Minggu teman-teman gitu ya. Kalau memang sempat ya bermain di Piala Presiden, tapi kemungkinan bisa dimainkan di game kedua atau game ketiganya gitu. Baik, selanjutnya kontrak Peralta berapa tahun Kang? Kontraknya 2 tahun. Nah ini 2 tahun pun cukup cukup negonya cukup lama gitu ya. Mau mintanya mah hanya 1 tahun, opsi 1 tahun gitu ya, dan ya tapi kan tidak berimbang dengan pengeluaran yang sudah Persib
beri gitu ya. Jadi Persib menginginkan dengan biaya sekian untuk gaji dan nilai transfernya sekian, ya minimal 2 tahun dengan Persib Bandung, karena kan masih di usia menjelang usia emas Peralta gitu ya. Jadi ya alhamdulillah gitu ya, deal semuanya oke. Jadi Peralta kontrak dengan Persib Bandung ini 2 tahun. Kemarin juga sudah kita langsung infokan sebetulnya ya. Lalu juga Peralta apa bisa main di Piala Presiden, Kang? Nah itu tadi ya, mudah-mudahan bisa gitu ya, karena Wahaji Umu sendiri ketika meminta segera datang ke sini dan saya akan menjemput sendiri katanya ya Peralta, kalau memang sudah datang ke Indonesia saya yang akan menjemput sendiri kata Wahaji Umu gitu, karena spesial lah Peralta ini teman-teman. Ini juga menjadi satu hal yang bocoran buat teman-teman jika memang nanti akan ada pemain baru lagi gitu ya, yang datangnya Wahaji Umu berarti itu pemain kesayangan Wahaji atau pemain spesial untuk Persib Bandung teman-teman. Bukan berarti mengecilkan pemain-pemain yang lain ya, enggak, tapi kan ada pemain apa ya, yang setidaknya tuh apa ya, punya nilai tersendiri lah di mata direksi atau manajemen gitu ya teman-teman. Jadi kalau yang datang pengenalan langsung oleh Wahaji Umuh berarti punya kesan sendiri teman-teman itu. Lalu selanjutnya naha muntos deal mah menilami diumumkeunna Peralta teh Kang. Ya ini juga teman-teman harus tahu gitu ya, kenapa baru diumumin kemarin. Ya mungkin manajemen sedang nyari waktunya, nyari momen yang pas, lalu juga di sini menghormati tim yang terdahulunya. Nah begitu Peralta mengucapkan hatur nuhun ke Borneo FC kan langsung diumumin juga gitu ya besoknya oleh Persib Bandung. Nah terlebih mungkin di sini ada strategi marketing itu juga untuk menghormati brand-brand. Kita juga nyari apa waktunya untuk meningkatkan nilai dari sponsor dan lain sebagainya teman-teman. Jadi ada beberapa alasan yang memang masuk akal gitu ya kenapa ditunda, dan juga ya teman-teman nggak bisa tahu lebih dalam gitu ya, tapi setidaknya ada hal-hal apa ya, saya ngambil istilahnya tuh ya tidak semuanya teman-teman bisa tahu lah, tapi yang jelas kalau memang sudah diinfokan katakanlah bergabung ya alhamdulillah. Makanya Wahaji Umu kemarin bilang udah tenang aja, sabar. Kalau udah dibilang tenang mah berarti jadi gitu ya insya Allah. Nah kenapa ditunda itu ada sebab dan beberapa hal yang memang tidak harus diketahui publik teman-teman gitu ya. Terakhir teman-teman, band Persib sudah hilang katanya Kang di website FIFA. Alhamdulillah kalau gitu. Oh ini juga jangan sampai termakan hoax teman-teman, band Persib masih ada di website FIFA. Jadi kemarin website FIFA memang sempat down gitu ya, tapi bukan berarti hilang untuk band Persibnya. Jadi untuk Persib Bandung masih terdaftar. Ini update terakhir gitu ya, update terakhir di hari Minggu kemarin teman-teman. Jadi masih ada nama Persib Bandung. Ini Minggu malam, jadi ya sebelum Piala Dunia malam tadi kita cek ternyata masih ada. Sebelumnya sempat error dan ya down gitu ya untuk website FIFA-nya. Sekarang ya masih ada. Jadi mudah-mudahan lah ada kelancaran dalam menyelesaikan kasusnya gitu ya teman-teman. Ya alhamdulillah untuk kualifikasi ACL 2 diundur. Jadi kita bisa setidaknya secepat mungkin untuk mengurusinya. Kalau memang tadinya masih 12 Agustus, kemungkinan kita agak mepet dan bikin dakdikduk pemain Persib Bandung yang baru tidak bisa didaftarkan. Tapi ya mudah-mudahan lah secepatnya dibereskan gitu ya. Baik, itu dulu saja teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.